Pemirsa, saat ini publik mempertanyakan apa sebetulnya urgensi dari dimunculkannya kembali lembaga yang ada dulunya di era Orde Baru, yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Jadi ini bukan lembaga yang baru pertama kali kita dengar, sebetulnya sudah ada sejak era Orde Baru yang sempat sudah dihapus, kemudian sekarang mau dimunculkan lagi. Dan dimunculkannya pun itu ada di penghujung masa jabatan DPR RI periode ini. Kita akan lihat apa saja sebetulnya poin-poin yang berbeda dalam RUU Dewan Pertimbangan Agung ini. Tadi sudah kami jelaskan bahwa jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dan juga jelang berakhirnya anggota parlemen periode ini, secepat kilat DPR menyepakati revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR 11 Juli kemarin. Hanya dalam kurun waktu 1 hari penyusunannya selesai, kemudian langsung diajukan dan langsung disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna. Salah satu usulan perubahan dari revisi Undang-Undang One Team Press adalah mengubah nomenklatur dari yang sebelumnya kita kenal One Team Press, namanya Dewan Pertimbangan Presiden, menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Anggotanya nanti akan dipilih oleh presiden. Itu adalah poin pentingnya. Anggotanya masih dipilih oleh presiden, tapi ada juga perubahan-perubahan lainnya yang terkait dengan syarat keanggotaan DPA dalam revisi undang-undang ini. Di antaranya dalam pasal 8 itu ditambahkan ada tambahan anggota harus punya yang namanya keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara. Selain itu juga ada syarat soal bagaimana anggota DPA merupakan pejabat negara. Ini tercantum di dalam pasal 9, tapi tidak dicantumkan di undang-undang sebelumnya. Sekarang sudah ada di pasal 9. Adapun di pasal 12, pemirsa, ditegaskan anggota DPA dilarang merangkap sebagai pimpinan parpol. Nah, yang menarik adalah jumlah anggota Dewan Pertimbangan Agung yang tidak terbatas. Kalau sebelumnya sebagai One Team Press itu hanya maksimal 9 orang, tapi kalau di sini di Dewan Pertimbangan Agung itu tidak terbatas. Jumlahnya mau berapa terserah presiden. Soal ini sejumlah kalangan mengkhawatirkan. Ini adalah modus untuk bagi-bagi jabatan yang tidak perlu sebetulnya di tubuh pemerintahan. Kita akan lihat bagaimana sudah ada pernyataan yang disampaikan oleh salah satu politikus dari Partai Gerindra, Maruarar Siarit, yang mengatakan bahwa ya saya yakin bahwa Presiden Jokowi nantinya akan menjadi anggota DPA ke depan karena punya pengalaman sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi arah ini sudah meyakini bahwa Presiden Jokowi akan diajak sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung di era pemerintahan Prabowo Subianto nantinya. Setidaknya keyakinan itu muncul lewat pernyataan tadi. Nah, kita akan lihat lagi pemirsa bagaimana DPR mengklaim tidak tahu soal isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk DPA saat Prabowo menjabat presiden nanti. Ketua Balik DPR Supratman Andi Argas mengatakan bahwa ia tidak tahu menau, bahkan meminta untuk langsung tanya saja ke Presiden Jokowi soal tersebut. Apakah ada tawaran kepada Presiden Jokowi untuk nantinya bergabung sebagai Dewan Pertimbangan Agung di pemerintahan Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.